Salam warga Kerajaan Allah, jumpa kembali di pagi hari ini, tepatnya di renungan pagi hari yang setiap hari ditayangkan kecuali hari Minggu sore keselam Tuhan di jam 5.35. Mari Bapak Ibu dan saudaraku yang kasih dalam Tuhan, luangkanlah waktu kita di saat-saat kita akan memulai aktivitas kita, apapun yang akan kita lakukan dari pagi, siang ke malam. Percayalah ketika kita selalu ada waktu kita bersaat teduh atau juga merenungkan firman Tuhan, seorang kelam Tuhan, itu sangat baik kepada kita sebagai orang yang percaya. Orang percaya kepada Tuhan, saudara, bukan saja percaya, tetapi mau menjalankan kepercayaan itu dan memahami apa yang Tuhan salah sampaikan melalui firman Tuhan. Itulah tugas kita sebagai orang percaya. Dan ketika kita melakukan firman Tuhan, saudara, maka akan Tuhan lakukan perkara-perkara yang baik dalam kehidupan kita sebagai anak-anaknya dan sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Mari kita sambut firman Tuhan, Bapak Ibu dan saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Kita bersaat teduh sejenak dan kita berdoa. Terpujilah namamu yang kami sembah, yang kami puji di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Sebentar kami akan merenungkan firman-Mu. Biarlah Engkau berbicara bagi kami ya Bapa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita dengar firman Tuhan terambil dalam kitab Mazmur 143 ayat 1 sampai 12. Demikianlah bunyi firman Tuhan yang dikatakan ayat pertama, Mazmur Daud. Ya Tuhan, dengarkanlah doaku, berilah telinga kepada permohonanku. Jawablah aku dalam kesetiaan-Mu demi keadilan-Mu. Janganlah berperkara dengan hamba-Mu ini, sebab di antara yang hidup tidak seorang pun yang benar di hadapan-Mu. Sebab musuh telah mengejar aku dan mencampakkan nyawaku ke tanah, menempatkan aku di dalam gelap seperti orang yang sudah mati. Semangatku lemah lesu dalam diriku, hatiku terteguh dalam tubuhku. Aku teringat kepada hari-hari dahulu kala, aku merenungkan segala pekerjaan-Mu, aku memikirkan perbuatan tangan-Mu. Aku menada tanganku kepadamu, jiwaku aus kepadamu seperti tanah yang tandus. Jawablah aku dengan segera, ya Tuhan, sudah habis semangatku, jangan sembunyikan wajah-Mu terhadap aku. Selanjutnya, seorang kelam Tuhan dikatakan, sehingga aku seperti mereka yang turun ke liang kubur, perdengarkanlah kasih setiamu kepadaku pada waktu pagi, sebab kepadamu aku percaya. Beritahukanlah aku jalan yang harus kutempuh, sebab kepadamulah ku angkat jiwaku. Lepaskanlah aku dari musuh-musuhku, ya Tuhan. Padamu aku terteguh, ajarlah aku melakukan kehendak-Mu, sebab Engkaulah Allahku. Kiranya Roh-Mu yang baik itu menuntun aku di tanah yang rata. Hidupkanlah aku oleh karena nama-Mu, ya Tuhan. Keluarkanlah jiwaku dari dalam kesesakan demi keadilan-Mu. Binasalah musuh-musuhku demi kasih setia-Mu, dan lenyapkanlah semua orang yang mendesak aku, sebab aku ini hamba-Mu. Demikianlah pembacaan firman Tuhan dalam kitab Mazmur 143 ayat 1 sampai 12. Berbahagialah dalam kehidupan kita yang senantiasa merenungkan firman Tuhan. Kalau kita memperhatikan di dalam Mazmur 143 ini, ayat pertama, Mazmur Daud, seorang keselam Tuhan. Artinya ungkapan Daud ini dia berbicara di dalam permohonan kepada Tuhan, saudara. Permohonan kepada Tuhan untuk apa? Karena dia adalah manusia, seorang keselam Tuhan. Tentu dia memohon kepada Tuhan yang memiliki kuasa, yang memiliki segala hal yang bisa Tuhan lakukan dalam kehidupan Daud itu sendiri. Dan kalau kita merenungkan ayat dari ayat per ayat dalam Mazmur 143, seorang kelam Tuhan, itulah hal yang dia alami. Dia alami yaitu ketika di dalam kesesakannya, baik itu ketika dia di dalam menghadapi setiap musuhnya.
Maka seorang salam Tuhan itu dalam ayat pertama dikatakan di dalam ayat yang pertama dikatakan, berilah telinga kepadaku permohonanku. Jadi dia mengungkapkan permohonan kepada Tuhan, seorang salam Tuhan, karena dia tahu bahwa Allah yang dia sembah adalah Allah yang bisa menolong dia, yang sanggup melakukan perkara-perkara untuk juga Tuhan selesaikan. Maka dikatakan di sini ayat berikutnya, seorang salam Tuhan, di mana dia berperkara kepada Tuhan, janganlah berperkara dengan hambamu ini. Janganlah berperkara dengan hambamu ini, sebab di antara yang hidup tidak seorang pun yang benar di hadapanmu. Jadi seorang salam Tuhan, itulah ungkapan Daud itu, bahwa tidak ada seorang pun benar di hadapan Tuhan, seorang salam Tuhan. Bahwa dirinya adalah manusia yang memiliki kesalahan, yang memiliki kelemahan. Dia berkata seperti bahwa tidak ada seorang pun yang benar di hadapan Tuhan. Nah, saudara, kita sebagai manusia tentu harus juga memperkatakan seperti itu, seorang salam Tuhan. Artinya bahwa kehidupan kita tidak lepas daripada kesalahan kita yang bisa kita lakukan, seperti ungkapan Daud yang dikatakan di dalam firman Tuhan ini, dikatakan seorang salam Tuhan, sebab di antara yang hidup tidak ada seorang pun yang benar di hadapanmu. Nah, saudara, walaupun kita untuk ingin menjadi benar, seorang salam Tuhan, pastilah bahwa hal yang diungkapkan Daud itu sangat dia mengetahui bahwa dia juga memiliki kesalahan, bahwa dia juga memiliki kekurangan, bahwa dia memiliki segala bentuk mungkin dia alami yang tidak baik, seorang salam Tuhan, atau dosa itu. Maka dikatakan tidak ada seorang pun yang benar di hadapannya. Nah, saudara, ini hal yang kita melihat memiliki kerendahan dari sikap Daud itu. Daud memiliki sesuatu hal sehingga dia berani berkata tidak ada seorang pun, walaupun dia juga ada hubungan bersama dengan Tuhan. Ada sesuatu hal, yaitu mengalami sesuatu peningkatan atau progres di dalam persekutuan dengan Tuhan, saudara. Dia memiliki musuh, tetapi musuhnya bukan dia menganggap bahwa harus untuk melawan musuhnya, tetapi dia memperkatakan musuhnya itu di hadapan Tuhan. Nah, seorang salam Tuhan, kalau kita pada zaman ini tentu berbeda dengan zaman Daud itu. Kalau zaman Daud mungkin ada musuh secara fisik, seorang salam Tuhan, atau musuh yang ada di dalam hal kehidupan yang dialami, seorang salam Tuhan. Maka ketika diperhadapi pada zaman musuhnya Daud itu haruslah dapat menjaga diri. Tidak seperti sekarang, musuh kita bukanlah melawan darah dan daging, seorang salam Tuhan. Musuh kita adalah melawan penghulu-penghulu di udara, melawan kuasa kegelapan, itulah musuh kita, saudara. Bukan seperti musuh yang diperhadapi oleh Daud itu, yang bisa dilihat secara kasat mata, yang bisa dilawan secara badani untuk berperkara. Itulah yang terjadi pada zaman Daud itu. Dan kemudian dikatakan ketika Daud diperhadapi segala musuhnya, dia berkata, sebab musuh telah mengejar aku dan mencampakkan nyawaku ke tanah dan menempatkan aku dalam gelap. Nah, seorang salam Tuhan, itulah yang dialami oleh Daud itu, dan dia melihat sesuatu hal yang musuhnya yang telah mencampakkan dia, dan di dalam kehidupan kegelapan yang dialami. Artinya dia tetap dalam kehidupan kegelapan dialami, dia tetap memohon kepada Tuhan. Nah, inilah yang perlu kita belajar, seorang salam Tuhan. Ketika kita diperhadapi persoalan, ketika kita diperhadapi permasalahan, atau diperhadapi kesesakan kehidupan, biarlah kita seperti belajar daripada Daud itu. Dia memohon di dalam kesesakan dia, ketika juga musuhnya mencampakkan dia atau hidup dalam kegelapan. Banyak orang ketika diperhadapi hidup kegelapan, seorang salam Tuhan, mereka bukan mencari Tuhan, tetapi melakukan hal-hal untuk melawan segala hal tindakan yang dialami. Nah, ini kita belajar bahwa Daud adalah condong mengutamakan berbicara kepada Tuhan. Maka diungkapkan, yaitu di ayat pertama, ya Tuhan dengarkanlah doaku.
Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, biarlah kehidupan kita dari belajar pada Daud di dalam kesesakan yang dia alami. Dikatakan di dalam kesesakan dia alami, semangatku lemah lesu dalam diriku, hatiku terteguh dalam tubuhku. Jadi ada sesuatu hal yang dialami oleh Daud itu, Bapak Ibu dan seorang kelam Tuhan. Dia tidak ada sesuatu semangat ketika di dalam kesesakan itu, di dalam dia mengalami segala hal. Tetapi inilah kita belajar ketika kita di dalam hal mungkin kita ada segala persoalan atau ada masalah, saudara, tetaplah kita belajar daripada sikap Daud ini, di mana dia memohon kepada Tuhan di dalam ungkapannya kepada Allah itu. Nah, ini hal yang kita melihat ayat berikutnya. Kebaikan Tuhan yang direnungkan oleh Daud itu, aku teringat kepada hari-hari dahulu kala, aku merenungkan segala pekerjaanmu dan memikirkan perbuatan-perbuatanmu. Jadi ada sesuatu yang diingat oleh Daud itu. Daud ingat kebaikan Tuhan, Daud ingat bahwa Tuhan telah melakukan perkara-perkara yang baik dalam hidupnya, itulah yang dia renungkan. Nah, seorang keselam Tuhan, tentulah hal yang kita harus belajar dari sikap Daud, bahwa kita harus juga teringat kebaikan-kebaikan Tuhan yang Tuhan telah lakukan dalam kehidupan kita. Mungkin kita pada saat itu dalam keadaan kita mungkin kesesakan, mungkin kita pada saat itu dalam penderitaan, tetapi ingatlah bahwa ada kebaikan Tuhan yang Tuhan telah lakukan dalam kehidupan kita, seperti yang dialami oleh Daud itu. Ada kebaikan Tuhan yang Tuhan telah lakukan dalam kehidupannya. Maka dikatakan, teringat aku teringat kepada hari dahulu kala. Jadi ada sesuatu hal yang dahulu yang telah lewat, itu suatu peristiwa tentang perbuatan Tuhan, tentang kebaikan Tuhan, tentang segala sesuatu yang Tuhan telah lakukan, itu diingat oleh Daud itu. Nah, seorang keselam Tuhan, kalau pada saat hari ini kita mengalami kesesakan, kita mengalami segala hal yang tidak baik, saudara, tentulah harus kita teringat kebaikan Tuhan yang dahulu Tuhan telah lakukan dalam kehidupan kita. Percayalah, ketika kita mengingat kebaikan Tuhan yang dahulu itu atau yang kita alami dari setiap waktu itu, itulah yang harus kita ingat. Supaya apa? Supaya ketika kita ingat, kita tetap condong kepada Tuhan, saudara. Kita tetap percaya kepada Tuhan. Banyak orang hanya ingat Tuhan ketika di dalam sesuatu atau desakan atau ketika ada persoalan, tetapi tidak ingat kebaikan Tuhan yang dahulu Tuhan telah tolong kita. Misalnya Tuhan telah tolong kita telah disembuhkan sakit penyakit, seorang kelam Tuhan, yaitu yang tidak ada pertolongan kepada siapa saja, tetapi Tuhan telah menyembuhkan kita. Itulah harus kita ingat satu contoh tersebut, seorang kelam Tuhan. Ada kebaikan Tuhan yang kita telah diberikan kesembuhan, yang kita telah diberikan berkat, yang kita telah ditolong Tuhan, itu harus kita ingat, Bapak Ibu dan seorang kelam Tuhan, sehingga kita tetap condong kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan. Banyak orang ketika ada desakan, ada persoalan kehidupan, saudara, mereka bukan datang kepada Tuhan, melainkan mereka, seorang kelam Tuhan, hidupnya tidak karuan, hidupnya tidak bersandar kepada Tuhan. Biarlah pada pagi hari ini kita diingatkan dalam Mazmur Daud ini, di mana Daud memiliki sikap yang begitu baik ketika diperhadapi musuhnya. Dia condong kepada Tuhan, menyerahkan persoalannya kepada Tuhan. Maka dikatakan di ayat 2 ini, janganlah berperkara dengan hambamu ini, sebab di antara yang hidup tidak ada seorang pun yang benar. Nah, seorang kelam Tuhan, di sini sangat diperlukan dalam kehidupan kita, supaya kita yang setiap hari ini lebih mengutamakan Tuhan dahulu, seorang kelam Tuhan. Walaupun mungkin dalam kehidupan kita ada persoalan, walaupun mungkin kehidupan kita ada masalah, saudara, percayalah bahwa Tuhan juga akan bisa menolong kita di dalam kehidupan kita, seperti ungkapan Daud ini yang berkata, mengingat yang Tuhan telah lakukan dalam kehidupan Daud itu, seorang kelam Tuhan, untuk dapat diingat oleh Daud itu.
ada kebaikan Tuhan yang harus yang Tuhan telah lakukan kepada Daud itu. Biarlah pada pagi hari ini, saudara, terus kita memohon pertolongan kepada Tuhan. Karena apa? Untuk kita memohon, saudara, karena kita adalah manusia, saudara yang kasih dalam Tuhan, memiliki kekurangan, memiliki segala hal yang bisa kita lemah, bisa kita diperhadapi yang mungkin kita tidak semangat, seperti yang dialami oleh Daud itu, yang ada dalam posisi musuhnya, yaitu dia ingin melawan musuhnya tetapi tidak mampu, seorang salam Tuhan. Dan biarlah kehidupan kita seperti yang dilakukan oleh Daud, tetap kita menyerahkan, tetap kita memohon kepada Tuhan, walaupun hal-hal yang kehidupan kita yang diperhadapi tidak mengenakan, tetapi sikap kita tetap memohon kepada Tuhan dan mempercayai Tuhan itu sebagai Tuhan kita, untuk Tuhan melakukan hal-hal yang ajaib dalam kehidupan kita, seorang salam Tuhan. Demikianlah firman Tuhan di pagi hari ini. Saya mengucap terima kasih buat waktu yang saudara sediakan di pagi hari ini. Tetaplah semangat, tetaplah selalu setia kepada Tuhan, dan luangkan waktu kita bersaat teduh di pagi hari terus menerus, tanpa jemu, tanpa bosan, karena Tuhan akan melakukan perkara-perkara yang kita inginkan, yang Tuhan akan menolong kita. Demikianlah, mari kita sambut segala kegiatan kita dari pagi ke malam dengan kita bersepakat bersatu di dalam doa. Pada pagi hari ini kami telah merenungkan firman Engkau ya Tuhan. Firman-Mu hidup yang Kau nyatakan kepada hamba-hamba-Mu ya Tuhan. Terlebih Daud yang Kau telah menolong ya Bapa, sehingga kami belajar dari firman ini ya Tuhan. Biarlah apa yang telah dilakukan Daud ya Tuhan, memohon kepada Engkau, kami ajari juga ya Bapa untuk memohon kepada Engkau ya Tuhan. Walaupun mungkin persoalan-persoalan sulit berganti, tapi kami percaya bahwa Allah kami adalah Allah yang setia, Allah yang sanggup menolong kami seketika itu juga ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Berkatilah saudara-saudaraku yang di pagi hari ini telah meluangkan waktunya Tuhan. Bawalah saudara-saudaraku untuk tetap mengandalkan Engkau ya Tuhan, untuk tetap berseru kepada Engkau ya Bapa, karena Engkau adalah Allah yang hidup, Allah yang sanggup melakukan segala cara dalam kehidupan setiap umat-Mu, setiap orang yang percaya ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Berkatilah saudara-saudaraku yang saat hari ini bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Biarlah pemeliharaan Tuhan selalu terjadi bagi saudara-saudaraku ini dimanapun mereka akan beraktivitas di hari ini. Bila mereka bekerja, Tuhan Kau berkati pekerjaan mereka, agar pekerjaan mereka menghasilkan pertolongan, menghasilkan berkat daripada Tuhan ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Bila saudaraku ini akan keluar rumah atau dari tempat mereka berada, biarlah Engkau memelihara mereka, menjaga mereka, agar mereka sampai ke tujuan dalam keadaan selamat. Apapun yang mereka akan tumpangi, baik itu kendaraan, baik itu pesawat, baik itu kapal juga ya Tuhan, biarlah pemeliharaan-Mu selalu terjadi bagi saudara-saudara seiman atau bagi saudara kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Saat hari ini bila ada saudaraku yang sakit ya Tuhan, kiranya kuasa-Mu bekerja. Aku berdoa saat hari ini di dalam nama Tuhan Yesus, sembuh-sembuh. Biarlah terima kesembuhan daripada Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Kami imani ya Tuhan setiap doa-doa kami. Kami percaya ya Tuhan, doa orang benar bila dengan yakin didoakan, kuasa-Mu bekerja ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Kami sambut segala kegiatan kami dari pagi ke malam bersama dengan Engkau ya Tuhan. Kami cakap melakukan perkara-perkara. Terimalah doa kami ini ya Bapa. Kami alaskan di dalam tangan pengasihan Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Sampai jumpa kembali seorang salam Tuhan dengan jam sama besok.